Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman katsira wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita hormati bersama imam yang bertugas di pagi ini di Masjid Kampung Belimbing, Subuh, Brunei Darussalam, dan semua ahli jawatan kuasa takmir masjid yang berkhidmat di rumah Allah yang kita cintai ini. Untuk mengawali majelis, kita baca doa di belakang ya. Ya Allah tolonglah diriku. Sebelum kita menyorot tentang Sayyidul Istighfar, dibaca doa di belakang ini, doa yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat yang dekat dengan baginda. Dengar ceritanya di sini. Katanya di sini, Ja'an Mu'az radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk. Rasulullah pada satu hari kata Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat senior ya, termasuk 10 besar nih, top 10 di antara sahabat. Rasulullah memegang tangannya, dipanggilnya tangannya, diambilnya tangannya ya, tanda mesra, dipegang tangan. Wa qala ya Mu'az, Rasulullah berpesan kepada Mu'az, wallahi inni la uhibbuk, saya sangat mencintaimu. Ini jarang ucapan yang kita dengar orang sebut dengan kita dan kita sebut sama orang ya. Ini sunnah Nabi. Wallahi inni la uhibbuk. Jarang kita guna ya, patutnya diguna Pak. Antara jemaah dengan jemaah, antara keluarga, suami dengan istri, istri dengan suami. Inni la uhibbuk, saya sangat mencintaimu, kata Rasulullah kepada Mu'az. Faqal, lalu diajarnya doa, usika ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah. Mu'az, jangan lupa membaca setiap penghujung salat. Ini doanya yang kita tulis dengan tulisan besar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah lupa membacanya di penghujung salat, sama ada waktu sujud, sebelum duduk tahiyat akhir, ataupun di penghujung tahiyat akhir, ataupun dua-dua sekali. Demikian juga lepas salat. Doa ini selalu kita dengar, selalu dibaca imam, tapi tidak tahu ceritanya. Berarti beramal tanpa ilmu. Sekarang sudah tahu ceritanya, bahwa doa ini doa yang sangat dititik beratkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Katanya, saya sangat mencintaimu. Jangan lupa baca di penghujung salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh dibaca 3 kali ya, walaupun dalam hadis ini dia tak cakap 3 kali, tapi boleh dibaca 3 kali. Ayo kita baca sama-sama. Kalau untuk bacaan ramai yang keduanya itu ya, Allahumma inna. Kita baca dulu bacaan sendiri 3 kali, kemudian bacaan bersama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk bacaan ramai, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 yang diminta di sini ya. Ada 3 benda yang diminta, 3 in 1. 1, agar kita ditolong Allah untuk berzikir. Zikir ibadat yang wajib dilakukan. Salat itu termasuk zikir ya. Allahumma inni ala zikrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Negara-negara zikir, pemimpin negara zikir, rakyat negara zikir, masyarakat negara zikir. Zikir nomor 1 as-salah. Zikir berikutnya Al-Quran. Ya Allah, tolonglah aku nak baca Quran. Itu maksudnya ini. Tolonglah ya Allah. Allahumma inni ala zikrik. Tolonglah aku berzikir kepadamu. Termasuk juga zikir yang di sebelah nanti Sayyidul Istighfar ya. Termasuk zikir juga. Allahumma inni ala zikrik. Tolonglah aku berzikir kepadamu ya Allah. Ringankanlah langkahku datang ke rumahmu ya Allah. Besarkanlah perhatianku untuk memenuhi salat berjamaah ya Allah. Memenuhi panggilanmu ya Allah. Wa syukrik. Dan untuk bersyukur. Datang ke masjid ini syukur. Salat itu tanda syukur. Yang ketiga, wa husni ibadatik, dan beribadat dengan cara yang terbaik. Kalau boleh ibadatnya berubah semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kita sudah masuk bulan Februari 2022. Januari sudah tinggal. Rajab sudah datang. Lepas Rajab lepas Sya'ban Ramadan. Apa persiapan untuk memasuki bulan Ramadan? Karena diusahakan dari sekarang. Wa husni ibadatik, melakukan ibadat terbaik, ibadat Ramadan terbaik. Itu saja dulu ya. Kemudian kita simak tentang rahasia Sayyidul Istighfar. Pertama sekali yang mau dikongsi, kisah ulama besar yang meninggal dunia yang terdapat dalam karya yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, Jagalah Allah, Allah menjagamu. Dulu banyak jual di kedai buku ini ya. Dulu banyak jual di kedai. Buku ini sudah lulus pusat dakwah. Penerbitnya Pustaka Risalah Kuala Lumpur. Kalau tak ada di kedai boleh di order itu. Sekarang kan sudah canggih. Kenapa benda lain boleh di order? Kenapa buku tak boleh di order? Makanan boleh di order. KFC boleh di order. Buku tak boleh di order macam mana? Akan ditanya nanti. Untuk apa gunanya handphone? Mengorder makanan. Buku ada di order? Kalau tak ada buku ni, order tah. Boleh satu masjid yang mengordernya. 20 orang, 30 orang. Cepat sampai di sini. 2-3 hari sampai di sini insyaAllah. Apa nama bukunya? Jagalah Allah, Allah menjagamu. Agar kita dijaga Allah, di sini diterangkan pendekatannya, caranya. Bahasa Arabnya, ihfazillah yahfazka. Ingin dijaga Allah, inilah pendekatannya. Buku ini kembar kepada buku La Tahzan, Don't Be Sad. Buku La Tahzan itu diterjemah ke dalam seluruh bahasa utama seluruh dunia. Kalau tidak ada di rumah, Odeta, lulus pusat dakwah. Kalau tidak ada buku La Tahzan, bahasa Melayu pun La Tahzan juga. Jangan bersedih. Kalau tidak ada buku itu, sedihlah. Menyesal nanti. Ini pasangannya. Dua-dua penting. Dua-dua sudah lulus pusat dakwah. Jangan bersedih. Orang yang baca buku itu insya Allah kesedihannya akan lenyap. Insya Allah. Melihat dunia ini sebagai amal, bukan untuk bersedih. Dia akan lebih berpositif thinking nanti insya Allah kalau baca buku ini. Pengarang buku La Tahzan ya, Don't Be Sad. Dulu ada jemaah di Brunei minta arah Ambabah, Ustaz tolong cari di Kuala Lumpur buku Don't Be Sad. Dia bahasa Melayu ada, English ada, originalnya Arab. La Tahzan. Jadi jemaah itu minta dijadikan buku di Kuala Lumpur. Tolong cari di kedai di Kuala Lumpur. Amba pergilah ke Kuala Lumpur, kedai yang besar di sana. Katanya habis katanya. Cina pun beli buku ini katanya. Cina pun beli. Subhanallah. Jadi 2 buku ya. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Dengan buku
La tahzan, pengarang yang sama Dr. Aid Al-Qarni, pendakwah terkenal di tanah Arab. Pergi berdakwah ke Filipina, ada orang cuba menembak dia, tidak kena. Dia sedang berdakwah ditembak. Bacalah nanti di internet ada tuh. Alhamdulillah Allah pelihara dia. La tahzan. Dia pegang kepada prinsip la tahzan. La tahzan ini diambil daripada Quran. Banyak ayatnya dalam Quran tentang la tahzan. Baik, dalam buku ini ada cerita orang meninggal dunia. Lalu jemaah bertanya dengan tuan guru yang sudah meninggal. Apa pertanyaannya? Ma fa'alallahu bik, bahasa Arabnya. Bahasa Melayunya, bagaimana nasib Tuhan di sisi Allah? Apa kabar di alam barzah sana? Apa kabar di liang lahat? Kita nak tahu cerita liang lahat. Kata tuan guru, Allah mengampuni dosaku semuanya tanpa kecuali. Ghafarallahu li dzunubi. Allah mengampun dosaku. Manusia ini masalahnya dosa. 4 huruf saja, DOSA. Itulah masalah manusia ini. Dan hari-hari menambah dosa. Tak takut buat dosa, itu masalah. Kalau dia buat dosa, menambah dosa lagi, itu insan yang bermasalah. Kalau dia takut buat dosa, oke. Tapi kalau tak takut, itu jadi mangsa iblis. Jadi Tuan Guru ini dicakap apa? Allah mengampun dosaku semuanya. Masalah manusia ini dosa. Masalah dikubur dosa. Masuk kubur membuat dosa, kuburnya akan jadi lubang neraka. Bila kubur jadi lubang neraka, padang mahsyar nanti akan sengsara. Di padang mahsyar untuk akan buat dosanya. Dulu dah sebut ayatnya ya. Ayat dalam surat Nahl. Dosa itu jadi beban di padang mahsyar, akan dipikul. Tengok surat Nahl. Jadi orang nampak ni, oh haji ni banyak bebannya. La ilaha illallah. Tengok ayat dalam surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Mereka itu akan membawa halaman 269 ayat 25. Surah An-Nahl ayat 25 halaman 269 menyatakan orang tu bila mati buat dosa, di hari kiamat nanti bawa dosa menghadap Allah. Allah akan tanya, ini apa ini? Oh, touching ini. La ilaha illallah. Dosa di ujung jari di depan mata zaman sekarang. Tengok di sini ya, boleh dibaca ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Boleh dibaca 2-3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Dia lekat di hati. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan membuat dosanya komplit. Tidak ada potongan. Karena apa? Tidak bertaubat sebelum mati. Kamilah, komplit. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa anaknya, istrinya. Dia sudah mati, dosa anak istri mengalir arah akaun dosanya. Kenapa? Anak istri tidak dididik. Tidak dididik cinta masjid, tidak dididik cinta Al-Quran, tidak dididik cinta ilmu. Meninggal si ayah, dosanya hidup. Kenapa anak istri tidak dibawa ke masjid? Kenapa tidak dididik keluarga ke masjid? Duduk di masjid ini menghanyutkan dosa. Duduk di majlis ilmu mendilet dosa. Dalam hadis tentang belajar ya, katanya dalam hadis itu, kita tadi bagian datang awal sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat qabliyah, sembahyang fardu subuh, zikir lepas salat, kemudian baca surah kahfi, baca salawat. Ini majlis ilmu lagi. Ini semua mendilet dosa ini. Ini semua mendilet dosa.
Bila nanti majelis berakhir, Allah akan mengisytiharkan dalam hadis kudusi, kumu maghfuran lakum, baliklah ke rumah masing-masing, dosa sudah diampun. Ada yang datang dari Tanah Jambu, ada yang datang dari Katok, dari Mata-Mata, ada yang dari Kianggih, ada yang dari mana, datang ke masjid Belimbing. Kumu, baliklah ke Katok, ke Tanah Jambu, ke Kianggih, maghfuran lakum, dosa sudah diampun. Datang dengan ilmu ya. Kalau datang dengan ilmu, tapi kalau datang saja, apa niat datang ke masjid? Salat berjemaah. Itu saja. Tidak ada niat mendengar tazkirah. Kalau ada niat, insya Allah dia akan dapat nilai ikut yang diniatkannya. Niat sembahyang tahiyatul masjid dapat. Niat sembahyang sebelum subuh 2 rakaat dapat. Niat sembahyang berjemaah dapat. Niat baca surah Kahfi dapat. Niat baca salawat dapat. Niat bertazkirah dapat. Niat menunggu duha dapat. Subhanallah. Dalam satu kedatangan boleh 10 niatnya. Maka dikatakan ulama, agama ini berbisnis. Bisnisnya apa? Bisnis niat. Apalagi niat tambahan? Nak mendapat fadilat seperti qiyamul lail. Orang yang datang sembahyang subuh ke rumah Allah, lalu dia datang, nilainya seperti tak tidur 1 malam beribadat. Itu karena diniatkan. Kalau tidak diniat, mana ampit, tidak dapatlah. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah, lalu dia datang, jangan terlambat, mesti takbir sama imam, jangan masbuk. Nilainya seperti bersolat, seperti sembahyang 1 malam tak tidur, seperti baca Quran, seperti berzikir, seperti berselawat 1 malam tak tidur. Nilainya subhanallah. Bila dia melangkah datang ke rumah Allah, 1 langkah dapat 3 nilai. 3 in 1. Langkah kaki pergi dan balik, dua-dua dikira. 1 langkah menghanyutkan dosa. Langkah kedua menaikkan derajat. Langkah ketiga dapat 1 poin pahala. 3 in 1. Dosa hanyut 1 per langkah, dapat kenaikan. Jadi orang yang datang ke masjid, dia hari-hari naik. Dia kena tahu, hari-hari naik skill, naik status. Kemudian dapat poin pahala. Iya tah, ada seorang sahabat Nabi zaman dulu, rumahnya jauh dari masjid bah. Sekali dia tengok kawasan tapak perumahan dekat masjid masih banyak. Lalu dia mengajukan usulan kepada Rasulullah, mau minta 1 tapak perumahan dekat masjid, biar dia dekat dengan masjid. Kemudian dijawab oleh Jibril. Jibril yang jawab, jangan tahji, rugi nanti. Langkah haji nanti turun, nilai langkahnya turun. Dijawab dalam surah Yasin alamat 440 ayat 12. Jemaah yang nak minta pindah rumah dari kawasan yang jauh ke dekat kawasan Masjid Nabawi, biar dia senang nak pergi masjid, alasannya macam itu, datang Jibril membujuknya, jangan tahji, biarlah tinggal jauh, kan langkahnya nanti dikira. Ini ayatnya, ayat 12 surah Yasin halaman 440, boleh dibaca ya. Ini tentang langkah ke masjid, pergi dan balik. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita baca lagi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang jadi fokus di sini wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Atharahum itu
termasuk maksudnya jejak langkah pergi ke masjid dan balik. Katanya jejak langkahnya ditulis, naktubu, direkodkan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semuanya rekodnya ada dalam Lauh Mahfuz. Jadi kita menyesal ya, yang berapa lama tak datang ke masjid. Ya Allah, ruginya aku selama ini ya Allah. Berapa tahun dulu tak nampak jalan ke masjid, ruginya aku. Itu maka ditebus dengan Sayyidul Istighfar nanti. Ditebus supaya diganti. Orang yang mengetahui kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, dia tahu, dia insaf, lalu dia bertobat kepada Allah, Allah akan ganti. Senang ya, senang, dengan Allah ini senang. Tapi dia karena tahulah, berapa tahun saya tak nampak jalan ke rumahmu ya Allah, berapa tahun saya tidak menyahut azan ya Allah, Allah Akbar, as-salatu khairum minan naum, saya tak dengar, ruginya aku ya Allah. Kemudian dia tebus dengan istighfar, Allah akan ganti kerugiannya. Subhanallah, subhanallah. Balik kepada ayat surat An-Nahl tadi ya, ayat 25, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Orang itu akan membuat dosanya komplit. Kamilah itu komplit, tidak ada potongan. Kalau nak dipotong dosanya, bertobatlah sekarang. Bukan dipotong lagi, dihapus semuanya, di-delete semuanya, dipadam semuanya, digantikan dengan pahala. Ternyata orang ini tidak, membawa dosanya komplit. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, dan dosa anak, dosa istri, dosa keluarga, dosa cucu, dosa menantu karena tidak dibimbing, dibawa oleh ketua keluarga nanti di sana. Dosa downline, ala sa'ama yazirun, sungguh jelek sekali lah dosa yang mereka pikul itu. Sudah ada peringatan di sini ya. Jadi kita delete lah dosa dengan istighfar. Itulah Sayyidul Istighfar ini. Jadi ditanya oleh jemaah sama ulama yang meninggal tadi, apa rahasianya Tuan Guru? Apa amalan yang bagus kami amalkan? Apa petuanya? Allah mengampunkan dosa Tuan Guru semuanya. Semua Allah maafkan dosanya. Apa rahasianya? Kata Tuan Guru, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Rata-rata jemaah sudah hafal, tapi kadang-kadang motivasi nak baca tuh kurang. Nah, sekarang insya Allah akan naik motivasinya. Nanti kita cerita tentang hadis tentang Sayyidul Istighfar. Kita baca dulu sama-sama ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ada terjemahannya, kemudian ada catatan. Terjemahnya kan dibaca, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah rabbi. Di bawah ini ada apa itu makna rabbi, ada di bawah ini. Makna rabbi itu katanya, Rabb itu sebagai ilah Tuhan, Allah sebagai malik pemilik, Allah sebagai sayyid ketua, Allah sebagai murabbi penterbiah kita ini, Allah sebagai mudabbir pentadbir alam, pentadbir isi alam, Allah sebagai muslih pencipta kemaslahatan yang menguasai kita ini. Kalau orang itu banyak dosa, bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Mutasarrif, al-jabir, al-ma'bud, boleh dibaca nanti ya. Yang penting Rabb itu maknanya banyak. Kurang tepat kalau diterjemahkan Tuhan saja, itu baru satu. Nah, ini belajar lagi ya, belajar menterjemah kalamullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wajib dibaca hari-hari. Apa makna Rabb? Bukan Tuhan. Tuhan itu satu, maknanya lebih 10. Ternyata satu perkataan bahasa Arabnya saja lebih 10. Jadi
Tidak betul kalau kita katakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Betul tapi kurang. Salah tapi perlu disempurnakan. Apa makna Rabb? Satu, al-ilah, Tuhan. Yang kedua, pemilik. Rabb itu mana pemilik? Kita ini milik Allah, Pak. Allah yang menjadikan, Allah yang membesarkan sampai dia umur 40, 50, 60, 70. Allah jaga dia. Karena kita ini milik Allah. Tiba saatnya akan diambilnya. Kembali kepada pemilik. Inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada pemilik. Kemudian makna as-sayyid, ketua alamnya Allah. Ibarat kapal terbang, kata ulama, pilotnya Allah. Alam ini ibarat kapal terbang, siapa pilotnya? Allah. Ibarat ferry, siapa kaptennya? Allah. Alam ini yang kontrol Allah, yang punya Allah, ketuanya Allah. Sayyid, murabbi, pentarbiyah, pendidik. Kita ini dididik Allah dengan sehat. Kadang-kadang ada kalanya demam juga pendidikan. Ada sakit juga pendidikan. Sehat dikatakan tarbiyah pendidikan, sakit dikatakan pendidikan. Ada usen dididik dengan ada usen, tak ada usen dididik dengan kemiskinan. Kaya dan miskin itu ujian pendidikan. Murabbi, Allah itu murabbi, pentarbiyah. Subhanallah. Boleh kita simak nanti mana Rabb itu ya. Rujukannya di sini tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Juzai, Tajul Arus dan Mu'jam Wasit. Sudah lengkap rujukannya. Bahwa Rabb itu maknanya lebih 10, bukan Tuhan saja. Kalau Tuhan saja tidak betul lah. Allah itu yang mentarbiyah, yang mendidik kita ini. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbi. Jadi kita tidak mau menerjemahkan Rabbi itu Rabbi saja. Kalau kita cakap Tuhan nanti kurang. Apa itu Rabbi? Tengok di bawah. Engkaulah Rabbi. Kita kena belajar ya. Belajar menterjemah, belajar bahasa. La ilaha illa ant, tiada ilah selainmu. Ini sama dengan la ilaha illallah nih. Allahumma anta rabbi, la ilaha illallah. Sama tuh, la ilaha illallah. Khalaqtani, saya ini makhluk ciptaanmu ya Allah. Dulu saya tak ada, kemudian saya lahir, kemudian saya besar sampai sekarang. Engkaulah pencipta, engkaulah penjaga. Wa ana abduk, saya ini hamba abdi. Tidak boleh melawan kepadamu ya Allah. Tidak boleh tak ikut arahanmu ya Allah. Saya ini hamba abdi, abdun. Wa ana abduk. Mana boleh melawan? Patutnya bila Allah melaga, Allah Akbar, Allah Akbar. Patutnya kena datang. Kalau tak datang berarti dia melawan. 5 kali tak datang satu hari. La ilaha illallah. Berarti dia bukan hamba Allah dia. Hamba apa? Hamba nafsunya. Dalam Quran ada ayat mengatakan orang itu hamba nafsu. Ada lagi ayat lain, hamba syaitan. Tengok ayat dalam surah Yasin halaman 444. 444. Orang itu hamba syaitan. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Halaman 444 ya, ayat 60. Allah ta'budu syaitan. Kamu jangan jadi hamba syaitan. Syaitan itu macam mana? Jangan pergi masjid. Jangan bangun pukul 4. Itu kerja syaitan. Syaitan malam hari bertukus lumus. Melarang orang bangun pukul 4. Melarang bangun pukul 3. Kadang pukul 6 pun tak bangun lagi. Itu kerja syaitan. Kerja syaitan. Katanya dalam hadis, bila orang itu mau tidur, datanglah syaitan bawa tali, kalat, diikat orang itu. Kalau boleh jangan bangkit. Ada lagi satu hadis, membawa selimut, diselimutinya orang itu. Ada lagi satu hadis membawa powder, disemburnya mata ini. Ada lagi hadis yang dahsyat, tekameh di telinga orang itu. La ilaha illallah.
Bacalah hadis ya. Baca hadis tentang macam mana syaitan mengganggu orang di malam hari. La ilaha illallah. Dulu ada kawan antar masjid Arambabah. Kawan yang ada iman di hatinya. Ustadz katanya, doakan saya ya. Tadi malam telinga saya dikencing syaitan. Dia terus terang, Pak. Apa maksudnya? Dia tertidur tak terbangun pergi sembahyang berjemaah ke rumah Allah. Doakan saya Ustadz. Tadi malam telinga saya dikencingi syaitan Ustadz. Besok jangan lagi, maunya rugi saya ini. Itu mesejnya, Pak. Terus terang dia, Pak. Mengadu arah hamba, Pak. Wah, bagus mesej ini. Ada nilai ya, Pak. Bahwa dia kena kencing setan. Berapa peratus orang yang kena kencing setan telinganya? Baca hadis ya. Itu perlu kita belajar. Baik. Ana abduk, saya ini hamba abdimu ya Allah. Saya kena akur kepadamu. Itu maksudnya. Maka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya ini terikat dengan janji setia terhadapmu semampuku ya Allah. Semampu. Berlebih di punya huruf ya, betulkan saja ya. Nanti akan dikirim edisi yang sudah dirujuk. Ya Allah, saya ini terikat dengan janji. Apa janjinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa maksud asyhadu an la ilaha illallah itu? Kita kena salat, kita kena dengar azan, kita kena sahut azan, kita kena baca Quran. Itu maksud asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Syahadah itu kena diisi, Pak. Bukan cakap-cakap saja. Bukan Islam di lidah saja. Islam di lidah, Islam di hati, Islam dalam praktikalnya, dalam amal perbuatannya. 3 ya, lidah, hati, dan amalan. Saya terikat dengan janji setia denganmu ya Allah. Semampuku. Masih boleh berjalan, karena berjalan ke masjid. Jangan tunggu sudah uzur baru nak ke masjid. Orang itu kalau waktu dia sehat datang ke masjid, bila dia uzur, dia solat di rumah, dia dapat pahala solat di masjid. Orang yang masa sehat dia rajin datang ke masjid, sekali dia ditahan di hospital, seminggu, 2 minggu, sebulan, dia dapat pahala kedatangan ke masjid. Itu hebatnya. Bisnis akhirat hebat. Tak datang, bayar gaji. Tak kerja, gaji jalan. Dengan syarat waktu dia sehat dia istiqamah. A'udzubika min syarri ma sanat. Lindungilah aku ya Allah dari kejahatan yang kulakukan. Orang itu kalau dia buat dosa, dia akan menghadapi risiko yang besar. Kalau tidak minta maaf. Kenapa tak ke masjid? Dosa banyak. Kenapa tak baca Quran? Dosa bertindih dan bertambah lagi. Jelas. Ini a'udzubika min syarri ma sana'tu. Lindungilah aku ya Allah dari kejahatan yang kulakukan. Dosa orang itu akan menimpa dirinya. Kata orang Melayu, tangan menyincang bahu memikul. Tangan menyincang bahu memikul. Kenapa tangan tak mau pegang Quran? Tangan ini banyak sangat pegang yang lain, Pak. Saat itu ada bertanya haji dalam satu ceramah di bandar. Haji berapa jam pegang Samsung satu hari? Tidak kurang dari 3 jam katanya. Dia terus terang, Pak. Pegang Quran, diam. Dia tidak marah. Nah, itu bagus. Bila orang itu tanya, dia tanya, tidak marah dia. Itu bagus. Kalau dia marah, kita mau membimbing dia marah dibimbing. Cari pelanggan lain, jangan pikirkan pelanggan yang sama. Haji berapa jam pegang Samsung satu hari? 3 jam. Pegang Quran? Diam. Kita boleh tanya diri ya, berapa jam saya pegang Samsung satu hari? Kalau orang tuh boleh pegang Quran, selama dia pegang Samsung, mesti dapat jannah. Insya Allah. Karena kalau dia boleh pegang Quran, boleh pegang Samsung, dia pegang Samsung, dia berkira yang tak patut dilihat dia tak akan lihat. Dia berpikir kenapa saya pegang Quran? Karena cinta Allah. Kenapa saya pegang Samsung?
mencari benda-benda yang dicintai Allah. Subhanallah. Tengok ya. A'udzubika min syarri ma sana'at. Lindungilah aku dari kejahatan yang kulakukan ya Allah. Itu maksud Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika alai. Saya sedar nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Kita ni 24 jam berselimut nikmat, berbalut nikmat. Kesehatan nikmat, akal nikmat. Kefikiran yang tenang nikmat. Tangan ni nikmat, ujung jari ni nikmat. Telunjuk ni nikmat. Setiap ujung jari itu nikmat. Abu'u laka bi ni'matika alai. Aku mengakui nikmat yang kau berikan ke atasku. Wa abu'u bi zambi. Ternyata nikmatmu kugunakan untuk berbuat dosa ya Allah. Mengakun pada sini bah. Ini indahnya Sayyidul Istighfar. Nikmatmu aku lakukan untuk berbuat dosa ya Allah. Terus terang bah. Ini maksudnya. Wa abu'u bi zambi. Saya masih tegak berbuat dosa terhadapmu ya Allah. Terus terang bah. Lalu faghfirli. Ampunlah ya Allah. Besok jangan lagi buat dosa ya Allah. Lusa jangan lagi ya Allah. Ini sekarang sudah bulan Rajab. Lepas bulan Rajab Sya'ban. Lepas itu Ramadan. Ramadan bulan ketaatan maunya ya Allah. Faghfirli, ampunlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini sanjungan kepada Allah, hanyalah Engkau Tuhan yang akan memberi keampunan ya Allah. Allah itu Ghafur, pemaaf dosa yang besar. Allah itu Ghaffar, pemaaf dosa yang banyak. Sebanyak manapun dosa orang itu, Allah akan ampun. Kalau orang itu mengaku yang dirinya berdosa. Yang susahnya tak mengaku, dia buat dosa, dia tak mengaku di hadapan Allah. Maka perlu kita baca ini ya. Jadi poin-poin tertentu kita boleh baca berulang kali. Tengok di sini. Poin nomor 7, faghfirli boleh baca berulang kali. Bila kita baca contohnya, boleh kita baca sama-sama dulu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian kita baca lagi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau mau diselipkan keluarga ayah ibu juga bagus. Faghfirli wa li ahli. Ampunlah dosaku dan keluargaku semuanya ya Allah. Faghfirli wali walidayya. Ampunlah dosaku dan ayah dan ibu juga ya Allah. Tapi kita baca sekaligus sampai ke ujung dari awal ya. Kemudian baru kita ulang lagi. Arah faghfirli wali ahli. Ampunlah dosaku dan keluargaku ya. Mereka downline-ku ya Allah. Jangan dosa mereka nanti akan kupikul juga nanti di akhirat ya Allah. Susah nanti ya Allah. Faghfirli wali ahli. Ampunlah dosaku dan semua ahli keluargaku ya Allah. Wali walidai, dan ayah dan ibu juga ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Coba kita baca ya, dan kita tambahkan ahli keluargaku, wali walidayya, dan ayah dan ibu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfirli wa li ahli. Faghfirli wa li ahli. Faghfirli wa li ahli wa li walidayya. Ahli keluarga, walidayya ayah dan ibu. Faghfirli wa li ahli wa li walidayya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfirli wa li ahli wa li walidayya wa lil muslimin. Bagus juga. Walil muslimina wal muslimat. Semuanya masuk. Ataupun walil mu'minina wal mu'minat. Kita baca sekaligus dulu, kemudian kita balik kepada faghfirli. Kita boleh
selipkan di sana apa yang mau dimasukkan. Faghfirli boleh dibaca berulang kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali pun tak apa. Kalau dibacanya puluhan kali, patutnya dia memikirkan apa yang dia baca, patutnya air matanya keluar, Pak. Bila air matanya keluar, hanyutlah dosanya. Bila orang sempat berzikir kepada Allah, keluar air matanya, dia akan termasuk 7 golongan pilihan Allah yang selamat nanti dari kemudian. Bukan lagi membuat dosa lagi. Dia dicari malaikat, haji tempat haji di sana, bukan di sini. Dia disisihkan dari orang ramai ke tempat istimewa VIP akhirat. Siapa tak mau? Bila orang sempat membaca zikir, keluar air matanya, hanyut. Tetesan air mata itu menghanyutkan dosa seumur hidup. Termasuk dalam apa yang dikatakan dalam hadis, rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang dia berzikir seorang diri, mungkin istri tak dengar, istri tak lihat, keluarga tak lihat, dia nangis dia. 7 golongan ya, 7 golongan yang selamat di sana: pemimpin yang adil, anak muda yang taat dari kecil, orang pencinta masjid, orang berkasih sayang karena Allah, orang rajin bersedekah, orang yang diajak berbuat serong dia tak mau, dan orang yang menangis waktu dia berzikir kepada Allah. 7 golongan ini selamat nanti di sana. Ini target kita, memahami rahasia istighfar supaya kita boleh menangis membacanya. Faghfirli itu diulang. Faghfirli. Kemudian dibaca lagi dari awal, ulang lagi, baca lagi. Kalau duduk dengan istri lagi bisa ya. Duduk dengan istri, dengan anak, mungkin seminggu sekali, 3 hari sekali, datang malaikat ke rumah tuh. Malaikat menyaksikan, oh Haji ini membaca Sayyidul Istighfar dengan anak istrinya, membaca dengan bacaan yang berkesan untuk mendidik anak istrinya. Nanti dia meninggal, anak istri ditinggalkan jadi ahlul istighfar, anak istri mengirim pahala hari-hari. Tidak lagi mengantar dosa lagi. Anak istri mengirim pahala automatically. Terakhir sekali, ada tambah satu lagi di bawah ini, doa sujud yang dibaca oleh Rasulullah SAW di penghujung usia baginda. 2 bulan terakhir baca, 2 bulan terakhir usia Rasulullah SAW, baginda mengubah bacaan rukuk dan sujud. Dalam hadis sahih, hadis dari Imam Muslim, apa doanya? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Rupanya bacaan doa sujud baginda ini berubah-ubah. Di hujung usia inilah yang dibaca baginda. Kata Aisyah, dibacanya banyak sekali katanya. Bukannya 3, mungkin 5, mungkin 7, mungkin lebih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Di samping Sayyidul Istighfar, kita juga nak baca doa rukuk dan sujud dibaca oleh Rasulullah, sama bacaannya. Sama baca rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh dilihat hadis Sahih Muslim, boleh dilihat tafsir Al-Imam Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Rujukannya cukup lengkap ya. Apa bacaannya? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau ini belum hafal, boleh jadikan wirid di luar salat, baca banyak-banyak. Kalau belum hafal juga, boleh dibaca bacaan yang biasa dibaca tuh waktu rukuk, subhanallah azim wa bihamdih, tambah dengan Allahumma ighfirli. Subhanallah azim wa bihamdih Allahumma ighfirli. Ataupun waktu rukuk, waktu sujud, subhanallah ala bihamdih Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli dari hadis, bacaan Rasulullah. Minta keampunan Allah. Kenapa? Karena dalam salat itu orang itu doanya akan didengar Allah, terutama dalam sujud. Terutama semasa sujud. Boleh mau baca 3 kali, mau 5 kali, mau 10 kali. Subhanallah Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Sama dengan tadi faghfirli dalam Sayyidul Istighfar tadi, sama. Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Kata ulama, bacalah sampai kita terasa doa kita didengar Allah, sampai koneksi tersambung. Kadang dibaca
tidak ada koneksi. Baca lagi, sampai tersambung. Bila sudah ada koneksi, kata ulama baca lagi. Allahumma ghfirli, karena doa waktu sujud makbul. Doa waktu sujud sama ada sembahyang fardu, sembahyang sunat, sekejap lagi sembahyang duha, bacalah subhana rabbil a'la bihamdi Allahumma ghfirli. Jadikan wirid di luar salat. Nanti bila kita baca dalam salat, kita akan lebih berinteraksi ya. Baik, kita baca doa yang diajar oleh Rasulullah kepada siapa tadi? Muaz 3 kali. Kemudian kita baca Sayyidul Istighfar sekali, dan doa rukuk dan sujud ini 3 kali ya sebagai penutup. Kita bersama doa yang diajar baginda kepada Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li wa li ahli, faghfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wa rada'ana ya karim. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su', Allahumma hafazna min kulli makruh, fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma hafazna fil hali wal ma'al. Allahumma hafazna fil hali wal ma'al. Allahumma hafazna halan wa ma'alan ya mujibas sa'ilin. Uktub lana kullal khair. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Wa yassir lana kulla khair, wa hayyi lana kulla khair biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyatina wa li aqribaina wa li ahibbaina wa li jiranina wa li ashabil huquqi alaina wa liman lahum fadlun alaina wa lil muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma arham al muallimina wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimina wal muta'allimin. Allahumma arham al muallimina wal muta'allimina wan nas ajma'in wal muhibbina lahum ya mujibas sa'ilin wal muntamina ilaihim ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.